Wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan dari hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mandasari. Nama saya Elsa Anjali. Nama saya Jessica Trena Sofie. Nama saya Dinda Cahaya. Baiklah, gak usah berlama-lama lagi. Kita langsung masuk aja pada materi kita ini, di mana materi kita ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya Merdeka Belajar sesuai dengan filosofi pendidikan. Nah, sebelum masuk ke sini kita harus ketahui, sebelum masuk ke filosofi kependidikannya, kita harus mengetahui Ki Hajar Dewantara itu siapa. Ki Hajar Dewantara itu merupakan yang melopori pendidikan di Indonesia. Dan di sini pada filosofi pendidikan ada 4 konsep, ada 4. Nah, pada filosofi pendidikan kami ada. Nah, sebelum kita masuk kepada filosofi pendidikannya, kita harus mengetahui dulu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan yang mempelopori pendidikan di Indonesia, di mana Ki Hajar Dewantara itu yang telah berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Perguruan Taman Siswa. Nah, di sini kami ada memberikan 4 konsep tentang filosofi pendidikan. Yang pertama mengenai prinsip kepemimpinan, sistem pendidikan, tripusat pendidikan, dan asas-asas dalam pendidikan. Nah, pada yang pertama yaitu prinsip kepemimpinan. Nah, pada prinsip kepemimpinan ini ada 4 semboyan. Yang pertama itu mengenai Ingharso Sungtulodo dan Ingmadya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Di mana di sini Ingharso Sungtulodo itu di depan memberikan contoh. Nah, sebagai seorang pendidik, kita itu harus memberikan contoh kepada peserta didik kita. Kita itu menjadikan gambaran dan motivasi buat mereka. Dan kita itu menjadi untuk yang mereka tiru. Yang kedua yaitu Ingmadya Mangunkarso, di mana di tengah memberi semangat. Sebagai seorang pendidik, kita itu harus memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Dan yang kedua itu Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan. Nah, lanjut pada sistem pendidikan. Pada sistem pendidikan ini, itu kita harus ketahui dulu ada 4 kompetensi dasar pada guru, yaitu 1. Memiliki kompetensi kepribadian, 2. Kompetensi pedagogik, 3. Kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di mana di sini sebagai peserta didik kita harus mampu, sebagai pendidik kita harus mampu membangun skill siswa kita agar bisa mengembangkan dunia cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Nah, untuk tripusat pendidikan akan dilanjutkan sama pemateri yang kedua, yaitu saudari Jessica. Nah, buat selanjutnya yaitu sistem pendidikan. Nah, pada sistem pendidikan ini menurut dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana menggunakan sistem pendidikan menggunakan sistem Among, di mana di situ guru yang menjaga, yang mendidik anak, di mana di sini guru menjadi sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas kepada pendidiknya, di mana di situ guru hanya sebagai penjaga kepada setiap muridnya pada sistem pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi kami yang selanjutnya itu yaitu tripusat pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tripusat pendidikan itu ada 3, yaitu dimulai dari orang tua, baru yang kedua di sekolah, yang ketiga itu adalah di lingkungan, di mana pada pendidikan yang dimulai dari orang tua berarti berada di dalam rumah. Nah, di sana bahwasannya orang tua dikatakan sebagai penanggung jawab, berarti yang pertama kali dalam pendidikan seorang anak, karena Tuhannya atau Sang Pencipta
kita sudah memberikan atau dititipkan kepada orang tua seorang anak tersebut untuk dirawat, dipertanggungjawabkan, dan dibesarkan dan dididik untuk hal-hal yang lebih baik. Dan pendidikan yang pertama itu yang didapat dari orang tua yang mengajari moral yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu masuk ke lingkungan yang kedua. Lingkungan kedua itu adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sana bahwasanya dia berhadapan dengan guru. Jadi fungsi guru di sana merupakan pendidik yang bertugas untuk menjadi orang tua ketika berada di lingkungan sekolah. Pada dasarnya, fungsi dan peran guru terhadap anak di sekolah sama dengan orang tua di rumah. Yang membedakannya adalah kalau di sekolah dibatasi oleh kurikulum yang harus sesuai dengan visi dan misi sekolah ataupun dengan pemerintah. Baru ada komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua sehingga bisa pendidikan itu dapat berjalan dengan baik dan tidak terlepas dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan. Dan yang ketiga itu adalah lingkungan masyarakat. Setelah diajari dari lingkungan keluarga, baru masuk ke lingkungan sekolah. Jadi ketika terjun ke masyarakat atau teman sepermainannya dan lain sebagainya tidak lepas dengan pendidikan yang baik dan tetap di bawah naungan oleh orang tua dan guru agar si anak tersebut tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ada juga materi yang kami bahas di sana adalah asas dalam pendidikan. Asas-asas pendidikan ini ada yang pertama adalah asas kemerdekaan, yang kedua asas kodrat alam dan asas kebudayaan, asas kebangsaan dan asas kemanusiaan. Yang saya bahas pertama kali itu adalah asas kemerdekaan. Ya, yang menyatakan bahwasanya asas kemerdekaan itu adalah yang menyatakan kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas kemerdekaan berkaitan dengan upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab sehingga menciptakan keselarasan dengan masyarakat. Asas ini bersandar pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi sebagai andalan dasar untuk menggapai kebebasan yang mengarah kepada kemerdekaan. Yang kedua itu asas kodrat alam. Asas kodrat alam ini menurut si Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa hakikat manusia adalah sebagian dari alam semesta. Asas ini juga menegaskan bahwa setiap pribadi peserta didik di satu sisi tunduk pada hukum alam, tapi di sisi lain dikaruniai akal budi yang berpotensi baginya untuk mengelola kehidupannya. Berdasarkan konsep asas kodrat alam ini, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan berasal asas pikiran. Manusia berkembang dengan dan dapat dikembangkan secara kodrati, akal pikiran manusia itu dapat berkembang. Untuk materi kami selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang lanjutan asas-asas dalam pendidikan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang asas kebudayaan itu. Apa itu asas kebudayaan? Asas kebudayaan ini adalah asas yang bersandar bahwa manusia adalah makhluk budaya. Oleh sebab itu, pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya. Kita semua mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini memiliki budayanya sendiri. Oleh sebab itu, asas kebudayaan ini sebagai pedoman untuk mencapai keharmonisan sosial di Indonesia. Yang keempat ada asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini adalah asas yang menegaskan bahwa seseorang itu harus merasa satu dengan bangsanya, dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Nah, oleh sebab itu kita harus di dalam pendidikan kita harus
menegaskan bahwa kita harus punya satu kesatuan gitu. Jadi tidak ada namanya perbedaan ras, budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima ada asas kemanusiaan. Nah, asas kemanusiaan ini adalah asas yang menegaskan bahwa pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks Ki Hajar Dewantara ini, asas ini hendak menegaskan bahwa manusia di Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan negara lain. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempunyai persahabatan dengan negara lain, bukan hanya dengan negara kita sendiri, tetapi dengan negara tetangga. Baiklah, itu saja penjelasan tentang asas-asas yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu mengenai Merdeka Belajar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sebenarnya Merdeka Belajar sesuai dengan filosofi pendidikan. Jadi, menurut kelompok kami, Merdeka Belajar ini sudah sesuai dengan filosofi pendidikan yang dijelaskan oleh yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang terdapat ada 4, yaitu prinsip kepemimpinan, sistem pendidikan, pusat pendidikan, asas-asas dalam pendidikan. Kenapa kami katakan sudah sesuai dengan filosofi pendidikan? Seperti yang ada di prinsip kepemimpinan yang telah dijelaskan teman saya, yaitu sebagai guru kita harus menjadi suri tauladan. Yang kedua, kita sebagai guru harus mendukung atau memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Sedangkan mengenai sistem pendidikan, sesuai dengan di Merdeka Belajar bahwa sistem Merdeka Belajar ini berpusat pada siswa. Jadi sistem pendidikan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara sudah sesuai dengan Merdeka Belajar. Kenapa? Karena di dalam sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai pamong atau sebagai fasilitator. Begitu juga di dalam Merdeka Belajar. Yang selanjutnya yaitu terpusat pendidikan. Terpusat pendidikan yang telah dijelaskan teman kami ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan teman. Jadi, perilaku siswa itu dapat terbentuk dari 3 konsep tersebut. Yang kedua yaitu asas-asas dalam pendidikan. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan bahwa belajar. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang telah kami tampilkan. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mau mendengarkan hasil presentasi kita. Untuk kami ucapkan mohon maaf kalau ada penyampaian kata atau ada